Nah, halo Bye Friend, kembali lagi di Bye Talk. Episode kali ini, oke, kita lanjut aja. Semoga kedengeran. Di episode kali ini aku bakal sedikit ngobrol, sharing-sharing bareng temanku. Ya, nama saya Adam Winter. Saya mahasiswa. Oke, pegiat film lah ya. Ya, bisa Lumayan bilang gitu. udah berkecimpung di dunia film. Kebetulan Adam ini dia tuh merupakan seorang pegiat film yang fokusnya nggak fokus itu yang menggarap juga Iseng. Sinemabi. Ya, Nah, tempatnya Sinemabi. iseng. Ya. Buat yang belum tahu Sinemabi itu apa, Sinemabi itu secara umum ya, secara garis besar yang aku tahu itu merupakan garapan film yang memang digarap secara independen dan menggunakan budget yang minim, intinya kayak gitu. Dan Adam ini salah satu pelakunya dan dia udah lumayan banyak mendapatkan apresiasi di Ya, lumayan. festival film dan film yang terakhir itu berjudul Escape from Review film terbaik. terbaik Escape from the Cannibal. The Cannibal ya. Itu jadi salah satu Sinemabi terbaik di 2024 versi Move Review. Wah, itu Versi dia ya. versi dia. Tapi emang yang di highlight di media itu emang film-film konsennya di film-film dan Ya. emang udah banyak juga sih film-film yang mereka Ya. review dan rata-rata oke dan recommended banget film-filmnya. Mungkin banyak yang belum tahu tentang Sinemabi dan alasan kenapa pada akhirnya seorang Adam ini memilih buat menggarap sebuah Sinemabi gitu. Sedangkan orang-orang kayak banyak yang mengejar ekosistem industri gitu untuk dicapai gitu. Karena rata-rata Sinemabi itu kayaknya wah kayaknya memang jarang sekali untuk diproduksi secara komersil ya kan. Iya, betul. Dan kenapa yang memantik Adam pada akhirnya gue bikin ini deh, gue mau bikin Sinemabi walaupun itu ada di luar arus mainstream, anti mainstream lah. Dan lu mengambil itu kenapa sih? Kenapa ngambil Sinemabi? Latar belakangnya apa? Apa lu udah muak dengan sinema yang terlalu rapi dan estetik itu? Awalnya malah pengen bikin film yang normal-normal gitu. Normal. Waktu sebelum bikin film pertama kali ya. Malah pengen bikin normal-normal yang bagus-bagus seperti di bioskop-bioskop gitu. Cuma setelah saya bikin, wah kayaknya asik juga nih kalau misalnya film tuh dibikin lebih eksplorasi, ya. Eksplorasinya lebih luas, lebih jauh, lebih ngawur lah istilahnya gitu. Lebih liar lah ya. Lebih liar. Film pertama gue tuh Rita dan Kebun Absurd. Kita dan Kebun Absurd ya, gue pernah nonton. Ya tapi secara teknis sih masih kayak film-film biasa gitu. Cuma cerita aku lebih eksplor ke ceritanya sih, cerita Yeah. dan masalah apa namanya personal aku. Ya, lo mulai bereksperimen di ceritanya ya. Iya. Tapi secara sinematografi gue lihat masih rapi banget. masih Beda oke banget lah. kalau teman-teman mungkin nanti Iya, satu iya. saat melihat filmnya Adam itu antara yang Rita atau dengan yang review film terbaik itu bener-bener gaya sinematografi itu kayak Jauh. ini dua orang yang berbeda Iya, tapi iya. space-nya tapi tetap sama. Tapi tetap sama ada tes ngawurnya gitu. Nah, itu dia. Cuma sekarang aku benar-benar pengen jauh lebih eksplor lagi, nggak cuma di cerita tapi lebih ke arah teknis juga gitu. Karena menurutku yang aku lihat zaman sekarang itu ya, apalagi di medsos itu udah banyak banget brain rot konten brain rot. Berarti rencana kedepannya bakal nggarap B-movie lagi nih. Setelah kemarin dapat banyak apresiasi di B-movie-nya. Mungkin kemarin tuh salah satu film yang terakhir itu review film terbaik itu salah satu B-movie-mu yang itu lumayan menjadi Ya selama gebrakan ya, pecah malah telur itu. selama kuliah ini film-filmku yang bener itu pada nggak jadi gitu. Film-film yang baru itu film-film yang Apa ya, yang pada normal umumnya gitu ya. itu yang seperti kalian lihat apa film-film yang dengan sinematografi yang seperti ini, cerita yang seperti ini tentang cinta, tentang orang tua, tentang itu, malah itu semuanya nggak selesai gitu. Malah giliran bikin film yang ngawur seperti review film terbaik ini, wah kayak aku ngerasa ini
salah satu karya yang paling meledak lah selama aku kuliah buat aku sendiri gitu loh. Cuman ya mungkin untuk kedepannya aku ya mungkin akan terus coba lebih explore lagi dalam membuat film-film ya istilah kelas B gitu lah. Iya. Ya, tapi di sisi lain aku juga sebenarnya pengen coba juga bikin film yang normal gitu. Yang normal sih pada umumnya, seperti pada ekspektasi orang-orang pada umumnya gitu Iya. dalam memandang film. Soalnya kan aku kuliah film juga lah ya. Ya cukup disayangkan juga kalau aku selalu buat film seperti ini. Tapi aku pengen bikin film seperti ini juga gitu, film kelas B. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali aku pengen bikin film yang ya yang normal lah gitu loh. Menurutmu ya dari kacamatamu itu, kamu memandang film itu seperti apa sih? Film itu sebagai medium untuk bercerita atau medium untuk ajang gengsi atau apa gitu untuk Adam ini? Aku memandang film itu seperti Laboratorium. laboratorium. Yang gue lihatnya itu apa sih ini orang kayaknya nggak memandang betul. film sebagai media untuk bertutur atau berapa, tapi dia ada Betul juga, film betul juga. sebagai laboratorium. Media buat salah satunya media buat bereksperimen gitu. Dar meledakan. Kayak gimana ya? Bisa lebih eksplor gitu loh. Ini seperti laboratorium gitu menurutku. Gue bisa bikin apa aja di sini gitu. Iya, Yang iya. Aku mau gitu loh. Tanpa kekangan ya, Tanpa apalagi kekangan. dengan sinema Iya. independen itu, Iya, iya. yang kamu tidak harus dipres Nggak oleh harus, aturan. ya. Mana di film-film aneh seperti ini aku malah masa tidak terkekang gitu, aku bisa syuting seenaknya. Kamu melakukan gitu. menjadi dirimu. Ya, aku Be bisa menjadi yourself diriku and never sendiri surrender. dengan gaya penyutradaraan yang agak ngawur gitu. Nah, Yang ini rokok menyusahkan datang. kru, ya. Kagak ada bro, adanya 6.000. Ya, jadi intinya seperti itu. Salah satu aku memandang film itu sebagai ya tadi yang dibilang Ilmi tadi soal laboratorium gitu. Selain itu ya soal masalah bercerita, aku bisa mengungkapkan apapun dengan terserah aku mau bikin dunia yang seperti apa gitu. Aku pengen seperti seolah mohon maaf aku seperti jadi Tuhannya gitu. Nice. Ketika membuat film gitu. Jadi Tuhan Ya, ini. Kayak Ya. bikin sebuah kultus kalau- dari film. Kalau dijabarin satu susah sih sebenarnya, aku bisa ngapain aja gitu. Oke. Ya, cara kita merasakan imajinasi ya lewat Nah, lewat sinema itu asik. Oke, jadi kebetulan di sini tuh Rumah Baik Film tuh banyak banget teman-teman yang emang suka dengan film atau mau belajar film gitu. Nah, lu sendiri sebagai pembuat film sinemabi ataupun itu gitu, lu biasanya terpantik untuk membuat sebuah karya itu melalui apa? Apakah lu mendapatkan ceritanya dulu atau lu merespon sebuah keadaan atau lu melihat sebuah visual atau lanskap tertentu lu tuh terpantik bikin gue bikin film ini, atau lu lagi nonton bokep tiba-tiba gue ini scene-nya menarik nih untuk dibuat sebuah film gitu, atau kayak gimana sih cara lu mendapatkan ide, cara lu memulai film tuh dari mana gitu? sejauh ini ya kalau ngomongin soal aku bikin film-film aneh seperti itu, kebanyakan lebih ke respon sih. Respon aku ketika melihat sesuatu gitu. Kalau contohnya seperti di review film terbaik ini, sebenarnya ditemukan ide secara tidak sengaja ketika aku lagi nonton film-film video-video spoiler alur cerita di Facebook gitu ya. Facebook, Iya. masih main Facebook. Masih Facebook always di review film terbaik ini, ya itu aku dapat ide ketika aku menonton video-video spoiler alur cerita di Facebook, di YouTube gitu loh. Tiba-tiba kayak apa ya, sulit dijelaskan sih sebenarnya, seperti wah anjir kenapa aku nggak sadar dari lama gitu loh. Jadi metode dulu adalah merespon tren yang ada ya. Iya. Kayak Bukan gitu. tren yang ada sih, lebih Apa? ke peka gitu. Peka. Padahal itu trennya tuh udah lama banget, tren video sekotak susu itu kan. Nah, Iya. Dulu kan sempat jadi di mata meme. orang lain ini Iya, hanya di sekotak mata orang susu. lain ini sekotak susu. Neng. Ray Breslin gitu. Oke. Namanya. Itu tuh soal masalah respon tuh. Ya. Apalagi. Kalau yang lain nih kayak Rita dan Kebun Absurd. Nah, lu- kalau di film Rita itu kan harus lihat film orang lain sih, jadi kayak terinspirasi aja gitu. referensinya. Kebetulan ada salah satu sutradara juga yang unik gitu, kayak penyutradaraan yang kayak gaya penceritaan. Lu ada sutradara atau yang jadi kiblat lu nggak? Baik di B-movie atau di film? Di B-movie, kalau di B-movie itu ya kita semua tahu lah ya, Azam. Oh, Azam Kirullah. Ya salah satunya itulah. Ya. Gitu. Dan ada beberapa sineas-sineas lokal juga gitu. Nah, gue lanjut ke pertanyaan lagi nih. Lu
sebagai pegiat film, mahasiswa film, tentunya lu punya goals dan tujuan akhir gitu. Nah, sampai kapan lu akan berkarya dalam di movie ini, atau lu akan tetap konsen di sini dan menjadi salah satu maestro B-movie di dunia gitu, atau lu akan hijrah satu saat dengan kesadaran penuh gitu untuk masuk ke. Oke, barusan habis memorinya. Ada Kita tragedi. maut. Kita lanjut pertanyaan terakhir tadi terkait Adam ini sebagai seorang pembuat film, apalagi sekarang udah mulai merintis gitu. Sampai sejauh apa kamu akan tetap bertahan di dalam koridor B-movie, atau pada akhirnya kamu bakal hijrah gitu. Kamu bakal hijrah ke film mainstream pada umumnya gitu. Sampai sejauh mana, kapan, dan kamu akan tetap berada di sini. Ya, maksudnya aku bakal lanjut ke B-movie atau lanjut ke film mainstream. Aku bakal bisnis mie ayam. Ya, ya, Mie ayam. gimana ya? Kalau buat aku sih bikin film itu seperti just for fun aja sih sebenarnya. Apalagi di bidang B-movie gitu loh. Film-film aneh seperti itu. Itu just for fun aja. Ya untuk Ya, kepuasan, untuk kepuasan batin ya. gabut gitu loh. Ada waktu dan ada tenaga, jadi ya udah aku bakal tetap bikin B-movie. Tapi di satu sisi ya aku juga ada keinginan pengen bikin film-film yang serius juga gitu. Film-film mainstream pada umumnya, film-film yang emang berisi dan ada ya istilah berbobot gitu loh. Ya seperti itu lah film mainstream pada umumnya gitu loh. Sip, oke. Ini buat pesan buat teman-teman kita by friends yang nonton, yang mau memulai karir. Tadi kan kemarin kan kita bahas juga terkait sinema secara umum gitu, dari perspektif mahasiswa film gitu. Sekarang lu dari B-movie gitu, buat teman-teman yang mau nyoba B-movie, kasih mereka paham dulu gitu sebelum mereka memulai gitu. Atau emang lakuin aja, udah. Nah ini aku dapat pesan dari salah satu orang lah gitu. Apalagi untuk mahasiswa film gitu. Ya selagi masih mahasiswa sih, ya explore aja gitu. Terserah lu mau bikin apa gitu, nggak usah terpaku sama hal-hal yang mainstream dan terlalu profesional gitu. Nah, terserah lu mau bikin apa gitu. Mau bikin film-film aneh kah, mau bikin film yang paling serius kayak seidealis lu aja lah ketika lu masih mahasiswa gitu. Soalnya ya menurut beberapa orang, karena gue belum pernah terjun ke industri ya, menurut beberapa orang yang sudah terjun ke industri, ketika lu udah serius di sini di film maksudnya, lalu kemungkinan besar lu nggak bakal bisa idealis lagi gitu. Jadi selagi masih mahasiswa ya seidealis mungkin lah, Lakuin apa yang bisa buat lu puas-puasin bahagia. gitu nafsu lu gitu. Oke. Puas-puasin nafsu lu udah, nggak usah terlalu mikirin ini itu, wah bikin film harus seperti ini, bikin film harus seperti itu, ya nggak usah. Oke. Bodo amat dulu lah. Siap. Udah. Thank you banget Adam udah meluangin waktunya buat teman-teman. Thank you juga udah buang-buang waktu sia-sia di sini. Silakan report channel ini dan blog untuk postingannya. Dan lu siapa sih dari tadi, ini orang gerak-gerak aja. Cut aja. Thank you. Wah.